kita tetap akan mendengarkan ketujuh aspek, yaitu tentang mempelai perempuan. Sebelumnya aspek-aspek yang lain kita sudah melihat, ada 5 aspek yang lalu ya. Mungkin ada beberapa yang hadir, yang beberapa tidak hadir, tetapi tidak apa-apa. Nanti kita highlight sedikit aja. Nah, kemudian malam itu juga saya berlomba dengan waktu, saya ngebut gitu ya. Makanya suara agak hilang Pak Gembala, karena saya nggak tidur sebenarnya. Bagaimana mengakomodir keduanya gitu ya, supaya yang baru juga bisa mendapatkan sesuatu dan kita semua juga bisa melihat kelanjutan dari aspek gereja. Nah, saya mencoba waktu itu dengan waktu yang terbatas menarik benang merahnya. Ini saya melihat bagaimana saya mendapatkan satu konteks dari apa yang sudah saya siapkan begitu matang. Sebagian hilang Pak Gembala, tetapi nggak apa-apa. Ini kita berjuang ya untuk kita semua, dan kita mau melihat keutuhannya. Baik, saya mulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Pada awalnya terjadi pemberontakan sebelum penciptaannya. Terjadi pemberontakan oleh malaikat di sorga. Nah, karena malaikat ini berambisi untuk menyamai kedudukan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu alam semesta ini juga porak-poranda mendapatkan hukuman dari Tuhan. Semuanya menjadi gelap. Berjalan waktu sekian lama, kemudian Tuhan memulihkan kembali alam semesta ini. Dimulailah dengan penciptaan. Ciptaannya yang baru. Tapi di dalam ciptaannya yang baru, Tuhan melibatkan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Sebelumnya Tuhan tidak menciptakan manusia. Tetapi kali ini bukan saja bintang, matahari, seluruh alam semesta ini diciptakan, tetapi juga yang terakhir manusia diciptakan. Manusia yang diciptakan ini merupakan kedambaan hati Tuhan. Mengapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Khaliknya. Yaitu di Kejadian 1 ayat 26 ya. Nah, pada saat penciptaan itu hanya rupa dan gambar. Rupa dan gambarnya Tuhan. Manusia itu diciptakan dalam rupa dan gambar. Ibaratnya sarung tangan itu kita lihat hanya sarung tangannya, tapi belum ada tangannya, belum ada isinya. Masih sarung. Kalau tangannya sudah masuk, jadilah sarung tangan kan. Nah, Tuhan menciptakan hanya satu manusia laki. Satu manusia. Tuhan bukan menciptakan 2 manusia atau lebih. Satu manusia. Dan diciptakan dari debu tanah yang kita tahu adalah Adam. Saya agak singkat dulu supaya saya bisa masuk ke temanya. Dan dalam pandangannya, Tuhan melihat satu manusia yang diciptakan ini tidak baik sendirian. Tuhan kemudian mencarikan penolong. Dia menjadikan penolong ini yang sepadan dengan Adam. Jadi Kejadian 2 ayat 18 ya. Ini sesungguhnya ketika Tuhan menyatakan bahwa tidak baik manusia sendirian, itu sebenarnya Tuhan sedang mengungkapkan isi hatinya bagi Tuhan sendiri. Dia ingin juga mendapatkan pasangannya yang sepadan.
Nanti kita lihat benang merahnya. Nah, penggenapannya bagi Tuhan sendiri itu nanti di dalam perjanjian baru. Tuhan ingin sesungguhnya ada manusia yang bersama dengan Dia yang sepadan, menjadi bagian dari dirinya sebagai keluarga Allah, warga kerajaan yang menjadi kenikmatan bagi Tuhan. Dan ketika Adam tidur, itu Tuhan mengambil salah satu dari rusuknya dari Adam, dan dibangunlah, dijadikanlah, bukan diciptakan, dibangunlah manusia perempuan sebagai penolong yang kita tahu adalah Hawa. Nah, kemudian Hawa diperhadapkan kepada Adam, dan Adam berkata, "Nah, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku yang sepadan." Tulang dari tulangku, daging dari dagingku yang sepadan. Keduanya bersatu menjadi pasangan yang sepadan, menjadi suami istri. Adam dan Hawa, yang satu diciptakan, satu dibangun, itu belum memiliki hayat ilahi, belum memiliki sifat ilahi. Mereka hanya memiliki hayat manusia, sifat manusia. Tuhan sesungguhnya ingin agar mereka juga memiliki hayat, memiliki sifat, agar bisa menjadi bagian dari Tuhan dalam hayat dan sifatnya. Tuhan perintahkan kepada manusia, dalam taman ini banyak pohon yang berbuah, untuk sesungguhnya memelihara manusia. Di sana, di tengah-tengah pohon-pohon, di tengah taman itu, di antara pohon-pohon itu ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon kehidupan adalah pohon hayat, lambang daripada Kristus. Tetapi pohon yang kedua, unsurnya itu ada tiga. Pohon pengetahuan, ada pengetahuannya, ada baiknya, ada jahatnya. Itu perlambang daripada si iblis. Kata Tuhan, semua boleh kamu makan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya jangan kamu makan. Sebab pada hari kamu makan, kamu pasti mati. Itu Kejadian 2 ayat 17 ya. Nah, kemudian iblis datang mempengaruhi pikiran Hawa. Pikiran itu dalam unsur manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, pikiran itu adalah ranah yang paling mudah dipengaruhi, sehingga manusia bisa jatuh. Nah, Hawa tergoda dengan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Hawa berpikir, oh ini baik, sesuatu yang baik belum tentu dari Tuhan. Belum tentu dari Tuhan. Tetapi yang baik dari Tuhan pasti baik. Oleh sebab itu, kita juga harus berhati-hati dengan pohon yang kedua ini. Ada pengetahuannya, ada unsur baiknya, ada unsur jahatnya. Dan menurut Hawa ini baik, tetapi sumbernya berbeda. Sumbernya bukan dari pohon kehidupan, tetapi dari pohon yang kedua. Nah, Hawa juga ada makan dari buah itu, dan mereka jatuh ke dalam dosa, singkatnya. Kita tahu bahwa di dalam kitab Roma 6, upah dosa adalah maut, binasa, mati untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Dan dosa ini menjadi warisan bagi keturunannya, berdampak kepada seluruh keturunan manusia.
Sesungguhnya sebelum manusia jatuh, hubungan persekutuan antara manusia dengan Tuhan itu baik. Tuhan bisa berbicara kepada manusia, manusia bisa mendengar. Ya. Dengan kejatuhan manusia, maka persekutuannya dengan Tuhan itu terputus. Dan Tuhan menjauh karena dosa menghalangi persekutuan mereka. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada manusia dosa ini. Tuhan berbelas kasihan. Ini sifatnya yang hakiki. Dia ingin menyelamatkan mereka dari binasa kekal. Manusia ciptaannya yang jatuh dalam dosa ini tetap menjadi kedambaan hatinya, sekalipun manusia jatuh. Tadi ya, yang Bu Christine katakan, sekalipun kita masuk ke dasar laut, ya kan, Dia tetap mengangkat kita. Nah, sama halnya dengan ini, jatuh ke dalam dosa itu bukan lagi ke dasar laut, ke dalam api kekekalan, jauh lebih parah lagi. Dan Tuhan ingin apa yang sudah direncanakannya dari semula itu dapat Tuhan rampungkan di dalam kekekalannya yang akan datang. Tuhan kita, Tuhan yang punya rencana. Tuhan kita, Tuhan yang punya tujuan. Kita kalau memandang Tuhan, jangan kita berpikir bahwa Tuhan gak punya tujuan, Tuhan gak punya rencana. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya di alam kekekalan, dalam waktu kekekalan, itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, setelah berjalan dalam waktunya Tuhan, dalam kitab Timotius ya Pak Ramli, masalah itu satu hari itu 1000 tahun ya, 1000 tahun bagi Tuhan. Nah, saya pakai kata ini, dalam waktunya Tuhan, datanglah karya keselamatan Tuhan bagi manusia yang dosa ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sketsanya. Kan bisa tunjukkan ya. Oke, kita lihat sedikit pelan-pelan, kemudian kita akan masuk ke dalam temanya. Bagaimana Allah atau Tuhan sebenarnya menyelamatkan manusia dosa ini. Sesungguhnya Dia menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Dia menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Dan Tuhan itu berinkarnasi. Ya, di dalam kitab Yohanes Dia menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus. Kemudian Dia mati. Dia mati mengalahkan maut. Tadi dosa itu hukumannya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dia kalahkan di sini. Kemudian Dia bangkit. Dia bangkit, Dia menjadi roh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Dia menjadi roh yang memberi hidup. Ya. Ketika kita percaya, maka kita diselamatkan dan dilahirkan kembali. Dihembuskan rohnya masuk ke dalam roh manusia. Satu-satunya tempat yang paling tepat bagi Tuhan di bagian manusia adalah rohnya. Ini unsur yang sama dengan Tuhan. Tetapi jiwa masih bergelora, masih rusak karena iblis. Ya. Tubuh bagian dari motorik itu mengikuti apa yang diperintahkan jiwa. Nah, begitu roh itu masuk, dia menjadi satu roh dengan roh manusia. Dia menjadi satu roh. Di 1 Korintus 6 ayat 17. Dia ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan,
Dia menjadi satu roh dengan kita. Nah, kemudian tujuan daripada Tuhan menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini karena keturunan Adam Hawa, tujuannya adalah untuk menghasilkan gereja, melahirkan gerejanya. Oleh sebab itulah kita berkumpul pada pagi siang hari ini di gerejanya, di rumahnya. Tapi gereja yang dimaksud oleh Tuhan sekali lagi berbeda pandangan dengan kita, jauh bagaikan bumi dan langit. Nah, di sini Roh Tuhan masuk. Itu dia menjadi hayat dan kebenaran bagi kita. Hayat itu adalah unsur ilahi, bahkan diri Allah sendiri, Allah Tritunggal masuk dalam diri kita. Bapak Ibu, saya di grup WA, saya bertemu dengan seseorang yang gencar sekali menganulir Allah Tritunggal. Tidak ada Allah Tritunggal. Betul, di dalam Alkitab tidak ditulis Allah Tritunggal. Tetapi itu adalah konsepsi Tuhan. Itu adalah konsepsi Tuhan. Mana bisa kita mengubahnya? Gak mungkin. Dia punya rencana, dia punya tujuan, dia punya cara untuk menyelamatkan manusia. Ya, dia hanya mengatakan, coba kamu pikir, Yesus, dia bilang, sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia tulis itu, Yesus sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Coba jelaskan, Pak Wijaya tolong jelaskan, katanya kepada saya. Baik, saya bilang, 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Dia tanya lagi, kamu ngerti nggak apa yang saya tulis? Saya bilang iya. Saya terjemahkan saja seperti itu, 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Kemudian saya tanya balik, kamu paham nggak kenapa kok Yesus dibaptis? Itu pertanyaan Sekina tuh ke saya waktu itu. Iya Pak Gembala ya. Kenapa kok Yesus dibaptis? Sebenarnya saya ingin mengarahkan dia untuk memahami konteks, konsepsi Tuhan mengenai Allah Tritunggal. Karena begitu dengan mudahnya pengajaran itu dibelokkan. Tidak ada Allah Tritunggal, yang ada Yesus. Berbahaya Bapak Ibu. Nah, akhirnya dia marah dan dia mengambil sikap. Dia marah-marah betul-betul. Dia marah kepada saya. Ini orang tua katanya. Makin tua makin jadi. Oh iya. Saya pikir, nah, kamu ngerti gak sih 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, 1 sama dengan 1 itu ilmu matematika. Betul ya? Itu yang dari manusia. Tetapi kalau 1 sama dengan 3 itu ilmunya Tuhan. Berbeda. Oleh sebab itu 5 roti, 2 ikan jadi berapa? Ribuan. Nah itu mana bisa manusia? Pasti itu pekerjaan Tuhan. Amin. Dia tidak mau mengerti, tidak mau paham. Hati-hati Bapak Ibu, gencar sekarang ini. Tidak ada Allah Tritunggal, hanya ada 1. Yesus. Bapa tidak ada. Roh, kemana rohnya? Ya Yesus. Baik. Nah, yang dihasilkan dari keselamatan ini adalah gereja. Inilah tujuan keselamatan pada awalnya, ya kan? Nah, gereja dilahirkan dari Allah dan kita disebut orang-orang kudus yang telah diselamatkan karena
anugerah atau kasih karunia dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Efesus 2 ya, ayat 8 dan seterusnya. Itu bukan karena kekuatan kita, gagah perkasa kita. Kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa kemudian diselamatkan oleh Tuhan, itu karena anugerah. Itu adalah panggilan yang pertama sebenarnya dari manusia yang jatuh. Kemudian kita dipanggil untuk masuk kemana? Bapak Ibu, ada yang mengatakan kepada saya masuk ke surga. Saya bilang, ya kenapa kamu nggak ke surga? Kamu kan sudah dipanggil. Kok kamu masih di sini di bumi? Masuk aja ke surga. Ya kan saya masih mau hidup. Nah, yang menginjili itu sendiri tidak mau masuk ke surga, tapi dia suruh orang masuk dulu ke surga. Ya, kan lucu jadinya. Bapak Ibu, fakta membuktikan begitu kita percaya menerima Yesus, kita diselamatkan. Kita masuknya kemana Bapak Ibu? Ke gereja. Kita masuk ke gereja. Ya buktinya kita ada di sini. Ini kan fakta. Siapa yang ada di antara kita yang mau masuk ke surga duluan? Ya nggak ada. Sudah diselamatkan loh. Jadi masuk ke gereja. Untuk apa sebenarnya kita masuk ke gereja? Untuk apa sebenarnya? Karena ini belum selesai. Ini urusannya belum selesai ini. Ini juga belum selesai ini tubuh. Untuk itulah kita masuk dalam panggilan yang kedua. Ya. Tuhan ingin kita juga mengalami transformasi jiwa di sini. Diperbaharui. Kalau tubuh diubah. Kalau roh jiwa diperbaharui. Oleh sebab itu, yang pertama menjadi sasaran Tuhan bagi orang yang berdosa itu adalah rohnya diperbaharui dulu. Setelah itu baru masuk ke gereja jiwanya. Ya, itulah benang merahnya. Sedikit saya akan masuk ke dalam topik kita pada pagi hari ini mengenai ketujuh aspek gereja yang sudah kita lihat bersama-sama. Gereja dilahirkan dari Tuhan, sehingga gereja menjadi buah hati daripada Tuhan, masterpiece-nya daripada Tuhan, karya agung daripada Tuhan. Ya, bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari, tetapi gereja. Mengapa gereja menjadi buah hatinya? Karena lewat gereja lah Tuhan menemukan jalan. Tuhan mendapatkan jalan untuk merampungkan tujuannya di dalam kekekalannya. Kita harus melihat rancangan Tuhan secara utuh. Jangan sebagian-sebagian. Kalau kita hanya cuplik-cuplik, ya kita tidak akan bisa melihat visi Tuhan yang jauh ke depan. Kita harus bisa melihat secara utuh. Dari rancangan kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Barulah kita bisa memahami Tuhan. Barulah kita bisa meresponi Tuhan. Barulah kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau tidak, kita masih jauh. Oleh sebab itu tidak heran banyak di antara kita yang sudah diselamatkan, maaf kata, masih seperti saklar, on off. Padahal gereja adalah buah hati Tuhan. Atau bahkan lebih parah, jadi kadang-kadang kita lihat jadi kapal selam, tenggelam aja, nimbul sekali-sekali.
Nah, Bapak Ibu, kita sudah mulai sedikit memahami ya, pentingnya kita di gereja. Karena gereja adalah buah hatinya. Seperti seorang ibu melahirkan anak, anak itu menjadi buah hatinya. Begitu juga Tuhan melahirkan kita semua menjadi buah hatinya. Dan kumpulan ini adalah gereja. Nah, dari 7 aspek gereja di dalam kitab Efesus, kita melihat bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan manusia baru. Kedua ini itu adalah puncak dari kitab Efesus yang Tuhan bicarakan lewat Rasul Paulus. Tubuh adalah kepenuhan Dia. Jadi tubuh itu, banyak orang mengerti bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Betul. Tetapi apa itu tubuh Kristus itu apa? Tubuh Kristus itu adalah kepenuhan Dia. Tujuannya untuk apa? Mengekspresikan dirinya. Jadi kita ini sebenarnya dikumpulkan oleh Tuhan, terus dibangun oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengekspresikan dirinya. Jadi ketika di luar ataupun di dalam gereja kita bertemu dengan siapapun, Kristus terekspresi. Ketemu Pak Rudi, Kristus terekspresi. Ketemu Christine, Pak Wempi, Kristus terekspresi. Kemudian kita lihat juga aspek yang lain yang sudah kita bicarakan mengenai satu manusia baru. Satu manusia baru ini puncaknya yang Tuhan mau capai. Ya, tidak sekarang, tapi nanti di dalam kekekalan, yaitu Yerusalem baru. Itu puncaknya. Nah, sebagai aspek yang lain kita sudah melihat juga sebagai kerajaan. Itu berbicara mengenai warga kerajaan, hak kewajibannya ya. Mengenai kuasa, otoritas di kerajaan dan ahli warisnya. Kemudian sebagai keluarga Allah, itu berbicara mengenai multiplikasi, hubungan. Kita sudah melihat sebagai tempat kediaman. Jadi Tuhan berhuni di dalam kita. Di sini. Di dalam setiap diri kita ada Tuhan. Tuhan berhuni di situ. Untuk apa Tuhan berhuni di situ? Untuk membangun pertumbuhan hayat kita, untuk mendatangkan kerajaannya di bumi. Nah, aspek yang hari ini kita bicarakan adalah sebagai mempelai. Pak Gembala bisa bantu saya baca di Efesus pasal 5 ayat berapa ya? 22 sampai 33 ya. Efesus 5 ada. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, ini kita garis bawahi terus.
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, kita garis bawah itu. Terus, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. ya, terima kasih Pak Gembala. Nah, ini sering dikhotbahkan oleh Bapak Gembala ketika meneguhkan pernikahan ya, di gereja. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Kolose itu juga hal yang sama dibicarakan, tetapi konteksnya sedikit berbeda. Di dalam kitab Kolose itu berbicara tentang perselisihan daripada suami istri dan bagaimana mengatasi perselisihan di dalam keluarga. Paulus berkata, biarlah damai sejahtera yang menjadi juri di dalam perselisihan. Karena kedua-duanya kan biasanya kalau lagi bertengkar maunya menang kan. Biarlah damai sejahtera menjadi juri. Tetapi dalam kitab Efesus konteksnya kita mau melihat. Nah, Paulus di sini berbicara soal hubungan suami istri. Ini adalah satu rahasia yang besar, kata Paulus. Rahasia ini besar. Tapi yang Paulus maksudkan itu adalah sebenarnya hubungan antara Kristus dengan jemaat atau gerejanya. Ya. Ini rahasia besar. Paulus mengambil potret daripada suami istri ini untuk menggambarkan sebenarnya hubungan antara Kristus dengan jemaat. Lebih mudah kalau berbicara tentang suami istri kan, lebih dekat ya gitu ya konteksnya ya. Jadi sesungguhnya rahasia yang besar yang Paulus maksudkan itu adalah hubungan antara Kristus dengan gereja. Tanpa kita mengenal hubungan ini, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mengenal rahasia ibadah kita. Pak Ramli datang beribadah untuk apa Pak Ramli? Sekedar memuji menyembah Tuhan? Baik, itu tentu. Membangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan dalam roh. Inilah rahasia yang besar. Hubungan Kristus dengan gereja. Ya. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 2 firman Tuhan katakan bahwa rahasia daripada Allah itu adalah Kristus. Di dalam kitab Efesus 3 ayat 4, rahasia Kristus adalah gereja. Jadi, kalau kita mau mengenal rahasia Allah, ada di gereja. Kalau kita on off, rahasia yang mana yang kita kenal? Sebagian kecil kita mungkin hanya mengenal rahasia Allah itu. Ya. Rahasia Allah itu tersembunyi dan dicari, dikejar oleh para ahli Taurat dan kitab. Apa sebenarnya rahasia Allah itu? Ternyata rahasia Allah itu ada di dalam
Kristus. Dan rahasia Kristus ada di gereja. Luar biasa ya gereja ya. Oleh sebab itu gereja adalah buah hati Tuhan. Kemudian kalau berbicara hubungan antara suami istri, hubungan keluarga, itu berbicara hubungan keintiman, hubungan daging, hubungan cinta kasih, hubungan yang mengikat, hubungan yang saling membutuhkan, tahu masing-masing kedudukannya. Istri harus tunduk kepada suami, harus menghormati, suami harus menghormati istri. Itu di ayat 22 tadi kita sudah baca ya. Pak Gembala suka bersaksi, 1-2 kata dari istri aja, Pak Gembala tunduk. Ya, Pak Gembala tunduk ya. 1-2 kata aja tuh, waduh, tunduk, hebat, sakti bener. Pakai ilmu apa Musaf? Ya saya percaya, saya yakin di sini istri-istri itu tunduk pada suami. Amin, itu kan istri-istri. Karena di sini banyak saya lihat istri-istri yang bijak, istri-istri sejati. Amin, amin. Ya kan? Iya, kalau sampai di rumah saya juga tidak tahu. Bisa jadi istri jadi perkasa. Jadi perkasa istri. Bukan lagi tunduk, tapi jadi luar biasa. Perkasa. Yang tunduk adalah Pak Gembala di rumah. Kalau di sini lain Pak Gembala ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa hubungan suami dan istri itu dilambangkan sebagai satu daging. Ini kalau yang bagi sudah married ya pasti ngerti lah ya. Nah kalau yang belum ya coba dipahami ya para mereka. Coba dipahami aja ya. Ini bicara satu daging. Begitu juga hubungan Kristus dengan gerejanya adalah satu roh. Berbicara suami istri hubungan daging. Berbicara gereja dengan Kristus hubungan satu roh. Tadi kan mengenai gambar tadi kita kan sudah melihat ya. Begitu kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh. Inilah kata Paulus, rahasia besar, misteri. Misteri. Dalam hal gereja sebagai mempelai perempuan, sesungguhnya Kristus ingin menyatakan bahwa gereja ini berasal dari Dia. Gereja ini bukan dari siapa-siapa, dari Dia. Seperti Hawa juga berasal dari Adam. Jadi di Kejadian 2, 21, 22. Jadi Hawa itu diambil dari salah satu tulang rusuknya. Oleh sebab itu Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kemudian di dalam pasal 20 di dalam kitab Kejadian yang kita sudah tadi saya sudah highlight sedikit ya. Itu sesungguhnya Hawa adalah produk daripada tulang dan daging Adam. Manusia mendapatkan pasangan yang sepadan, mereka menjadi satu daging. Ciptaan yang lain itu tidak mungkin akan jadi sepadan kalau disandingkan dengan manusia. Hewan disandingkan dengan manusia nggak mungkin menjadi sepadan. Sifatnya beda, jenisnya beda, hayatnya juga beda. Nah, suami istri itu adalah unit yang lengkap.
unit yang lengkap. Ya, Pak Ramli buruan, Pak Ramli, supaya lengkap. Ini unit yang lengkap. Adam tanpa Hawa, unit yang tidak lengkap. Begitu juga gereja tanpa Kristus menjadi unit yang tidak lengkap. Kristus tanpa gereja juga sama. Inilah misteri, rahasia yang besar. Gereja tanpa Kristus, Kristus tanpa gereja, ya sama saja. Begitu juga Kristus, dia melahirkan gerejanya. Sesungguhnya dia ingin mendapatkan pasangan yang sepadan sebagai mempelainya, sesifat, sehayat. Setelah kita ditebus oleh darah, kita diselamatkan, dilahirkan kembali, sifat itu belum, ya, sifat Kristus itu belum ada di dalam kita. Hayatnya ada, tapi masih perlu terus bertumbuh. Ya. Hayatnya, sifatnya belum. Buktinya jiwa kita kebanyakan masih bergelora, masih liar, dengan kata lain. Oleh sebab itulah kita dikuduskan tadi dengan air dan firman. Sesungguhnya air di dalam firman, yang tepat itu air di dalam firman, di dalam King James. Kalau darah bagi penebusan, air bagi pembasuhan, pengudusan. Air itu dari lambung Yesus. Ketika di kayu salib dia ditombak. Nah, keluar darah dan air. Darah untuk penebusan, air itu untuk mencucikan kita, supaya kita didapati tidak bercacat dan kerut itu cemar gitu ya. Kita tidak bisa mendandani diri kita sendiri secara luaran untuk menjadi mempelai Tuhan. Tidak bisa. Kita mau pakai salon termahal dimanapun, yang paling hebat di negara manapun, gak akan pernah cocok dengan selera Tuhan. Kita pikir kalau kita keluar dari salon sudah cantik, sudah hebat, rambutnya dipotong luar biasa dan sebagainya ya, alis mata lancip kiri kanan, kita pikir kita sudah diterima oleh Tuhan. Yang Tuhan mau itu berbeda dengan yang kita sajikan. Dia hanya mau mendapatkan kita mempelainya itu sesifat, sehayat, sesuai desainnya sendiri. Kalau sudah sehayat sesifat, maka kita akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam pesta anak domba. Hanya segalanya yang dari Kristus yang bisa dijodohkan dengan Kristus. Saya masih banyak hal yang perlu dibenahi saya sendiri. Saya masih ular beludak. Mana mungkin saya bisa dijodohkan oleh Tuhan. Saya belum sepadan, belum hayat alamiah saya, masih kuat, masih dalam proses. Semua kita masih di dalam proses Tuhan, agar supaya kita sesifatnya, supaya kita bisa sesifat dengan Tuhan, kita harus taruh diri kita di dalam cetak kematian Tuhan. Ego kita, penguasaan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, kemalasan kita, semuanya harus ditaruh di dalam cetak kematian Kristus.
Kalau tidak, tetap kita tidak akan pernah bisa sesifat dengan Tuhan. Dengan cara apapun yang kita mau lakukan, tidak bisa. Kita hanya bisa berserah, Tuhan, ini aku. Kalau doa yang tingkatnya sudah tinggi, boleh memohon tentu pasti. Tetapi kalau yang sudah tinggi, Tuhan, ini aku Tuhan. Bawalah aku ke dalam cetak kematian-Mu. Wah, supaya Engkau mendapatkan aku sepadan, sesifat, sehayat. Itu berat doanya, Bapak Ibu, berat. Kalau Tuhan lakukan ini, apakah kita siap? Tapi Tuhan maunya ini. Hanya jiwa kita yang masih bergelora terus ke kiri ke kanan. Kita belum siap. Kita masih terus di dalam proses Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan masih bisa marah kepada kita. Bisa marah. Pasti. Tuhan juga punya sifat marah. Sama seperti kita. Tuhan punya sifat benci enggak? Bisa benci enggak? Tuhan bisa benci loh. Kalau dipanggil, sulitnya bukan main. Diajak, sulitnya bukan main. Ya lama-lama Tuhan juga benci. Marah, lama-lama benci. Ada nggak ya Pak Amos Tuhan bisa benci? Saya pernah dimarahin sama orang. Apanya? Tuhan kamu kok Tuhan yang bisa benci orang? Karena katanya lu kasih. Kok bisa benci? Saya bilang bisa. Nah, kamu aja bisa benci orang. Ya Tuhan kita juga bisa benci. Kayaknya nggak ada yang percaya di sini ya. Siapa yang percaya nih? Nggak ada ya? Pak Gembala nggak percaya? Pak Gembala aja nih. Percaya nggak Tuhan bisa benci? Halo? Bisa ya Pak Gembala ya? Coba buka Ken, ayatnya Ken. Roma 9 Ken. Kayaknya Roma 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Ada ayatnya. Ini juga bagian dari sifatnya. Andai kata di sini Pak Gembala memberkati pernikahan seorang laki-laki dengan kerat. Belum pernah kejadian Pak Gembala ya, memberkati seorang laki-laki dengan kerat. Pasti kita semua juga bingung. Tidak sejenis, tidak sesifat, tidak sehayat, pasti tidak sepadan. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menangkap, ya, bisa sedikit menangkap hubungan gereja dengan Kristus yang adalah mempelainya. Dia ingin mendapatkan kita sepadan. Kita sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan Yakub. Kalau Bapak Ibu mengikuti peristiwa Yakub, Yakub itu dijuluki perampas dan orangnya licik. Yakub itu dalam perjalanan hidupnya dia sangat luar biasa. Dia menipu ke kiri kanan dan sebagainya. Tetapi dia juga diperhadapkan oleh pamannya Laban yang luar biasa juga, lebih licik lagi, gitu ya. Nah, pembohong dibohongin juga. Gitu. Dan Yakub itu sebenarnya
di mana dia bekerja di keluarga pamannya Laban. Dia melihat anaknya dari pamannya, siapa? Si Lea dan Rahel. Rahel cantik, dia jatuh cinta. Nah, pada saat pernikahan sama Laban ditukar dengan Lea yang dia tidak cintai. Bayangkan coba, karena tidak sepadan. Dia mau yang sepadan dengan dia yang dia cintai. Nah, ini dia dapat yang tidak sepadan. Saya nggak kebayang gitu ya. Begitu masuk pernikahan, tiba-tiba, loh, kok jadi lain? Jadi pada saat kita buka kerudung juga kita harus hati-hati meyakinkan benar ini benar enggak ya. Kalau Pak Hendri udah pasti melihat yang benar lah, ya Hen ya. Enggak dibuka juga udah pasti benar ya Hen. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin mendapatkan pasangannya yang sepadan sebagai mempelainya. Jadi apapun kita, judulnya adalah selama kita masih bergelora di dalam jiwa kita, kita tidak akan pernah bisa sepadan dengan Dia. Oleh sebab itu, hidup gereja sangat penting. Disinilah Tuhan mendapatkan kita untuk membangun persekutuannya di dalam rohnya Dia. Ya Bapak Ibu, hari ini kita sudah melihat gereja sebagai mempelainya yang memiliki hayat dan sifat yang sama dengan Kristus, menjadi satu roh, seperti halnya Adam dan Hawa menjadi satu daging. Keduanya sebagai mempelai berbicara tentang kasih, tentang saling menikmati. Kalau ada pasangan yang menikah tidak saling menikmati, ya buat apa lagi kita menikah? Satu sama lain saling menikmati. Begitu juga Tuhan mendapatkan kita sebagai mempelainya. Dia ingin menikmati kita dan kita pun bisa menikmati Dia. Sama. Oleh sebab itu Paulus memakai perumpamaan yang sederhana ini, keluarga suami istri. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sampai di sini firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, membukakan pemahaman yang baru bagi kami Tuhan.